Bagaimana nggak sakit hati? Orang Papua sudah sumber daya alamnya udah kasih banyak, pengorbanannya luar biasa, tapi representasi orang Papua cuma terbatas. Saya kira dulu itu Natalius Pigai benar-benar peduli terhadap daerahnya. Tapi lama-lama saya melihatnya, dia hanya menjual kesusahan supaya dapat perhatian dan ya mungkin saja supaya dia dapat kerjaan. Kalau kakak umur berapa, Kak? Saya 40. Oh, cocok. Ya, bukan. Lo jangan promosi gue. Aku tidak pernah minta, tapi kalau dikasih siapa lagi? kalau dikasih lagi? Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pedía el día de descanso ya. Itu. Saya sebenarnya kasihan kalau melihat Natalius Pigai ini. Saya sendiri tahu nama Natalius Pigai itu bukan dari prestasinya. Saya membela rakyat Papua dari ketidakadilan. Saya masuk penjara 50 tahun demi rakyat Papua. Tidak sebanding dengan penderitaan yang mereka alami. Ya, Anda tahu, saya pemimpin Papua. Pigai itu merasa dirinya adalah pahlawan orang Papua. Dia berhalusinasi kalau dia adalah the Avenger yang akan membawa Papua menuju kesejahteraan. Jadi Anda lihat tidak ada keberpihakan serius secara ekonomi. Kalau sekarang ini, infrastruktur. kalau kita lihat zaman Jokowi itu lebih kepada pencitraan. Dia terus mengkritik Jokowi soal pembangunan di Papua yang dia bilang hanya pencitraan belaka. Jalan privat itu dijadikan sebagai foto utama, kemudian seakan-akan itu dibangun oleh pemerintah sekarang. Ya silakan saja dia mengatakan seperti itu. Kan kita pada fakta saja. Fakta yang bisa dilihat. Padahal baru di era Jokowi inilah Papua benar-benar dibangun, mulai dari jalan-jalan besar yang dulu hanya berupa tanah yang sulit dilewati kendaraan supaya ekonomi di Papua itu naik. Trans Papua, ibu saya baru lahir tahun 60-an itu sudah 70-an sudah bangun. Ya, jalan tol Bekasi itu udah dibangun 22 tahun yang lalu, tapi baru jadi sekarang. Iya, baik. Jadi gini nih, yang penting dari sini nih, yang penting rakyat itu bisa merasakan harga bensin itu sama. Itu paling penting ya. Jokowi juga yang bersikeras menyamakan harga BBM di Papua sama dengan daerah lain hanya untuk supaya Papua tidak berbeda dengan daerah lainnya. Harusnya kalau mau harusnya Menteri itu Pertambangan dan Energi itu orang Papua itu baru bergengsi. Di tweetnya yang terbaru, Natalius Pigai menulis, "Jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar." Jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Tweet ini jelas sangat berbahaya. Natalius Pigai sedang mengadu domba warga Jawa Tengah dengan orang Papua. Mereka membunuh rakyat Papua, injak-injak harga diri dengan kata rendahan rasis, monyet, dan sampah. Kalau dibiarkan, bisa jadi orang Papua yang ada di Jawa Tengah dan orang Jawa Tengah yang banyak tinggal di Papua akan menjadi korban rasisme, padahal mereka selama ini hidup dengan aman. Untung saja, nggak ada yang terpengaruh dengan cuitan Pigai. Bahkan warga Papua banyak yang menyerang Pigai sebagai provokator. Bayangkan menteri dari Papua dengan staf khusus saja incapable. Jadi ketika SBY memberikan jabatan yang luar biasa pada tokoh-tokoh yang hebat ini, maka saya meyakini bahwa SBY ini hebat. Di masa SBY pun ternyata Papua tidak juga dibangun, bahkan hampir dianggap tidak ada. Rakyat Papua hanya dimanfaatkan untuk pemilu, sesudah itu mereka ditinggalkan. Pegiat media sosial Denny Siregar ikut mengomentari ramainya pemberitaan Natalius Pigai yang dianggap rasis. Melalui akun Twitternya, Denny Siregar membandingkan sikap orang Jawa Tengah dengan Natalius Pigai. Kata Denny Siregar, sampai saat ini orang Jawa Tengah masih adem ayem meski mendapat tindakan rasis dari Natalius Pigai. Adem ayem aja tuh orang Jateng meski dapat ucapan rasis dari @Natalius Pigai 2. Cuitannya Senin 4 Oktober 2021. Menurutnya itu lantaran orang Jawa Tengah bukan merupakan orang yang mudah terprovokasi. Mereka orang-orang terdidik dan tidak terpengaruh provokasi, kata Denny. Akan tetapi, berbeda jika Natalius Pigai yang mendapat tindakan rasis.
Menurutnya, itu akan dijadikan alasan untuk dibuat seolah-olah Pige menjadi orang yang paling menderita. Beda kalau Pige yang dirasisin, terus bikin seolah-olah jadi orang yang paling menderita akibat rasisme, tandasnya. Denny Siregar juga secara belak-belakan mengaku kasihan dengan aktivis HAM asal Papua Natalius Pige, yang menurutnya tidak punya pekerjaan dan hidupnya luntang-lantung. Saya sebenarnya kasihan dengan Natalius Pige ini. Di usianya yang ke-45, dia seperti orang yang nggak ada kerjaan, atau benar-benar nggak punya kerjaan. Sekarang hidupnya luntang-lantung, kecuali nge-tweet mencoba tetap eksis di dunia politik, yang keras dan penuh dengan orang-orang baru yang lebih dikenal. Dia suka memainkan etnis daerahnya yaitu Papua untuk mempertahankan namanya. Di usianya yang ke-45 dia seperti orang yang gak ada kerjaan atau benar-benar gak punya pekerjaan. Ujarnya dalam video yang tayang di kanal YouTube 2045 TV. Lanjutnya ia mengaku mengetahui sepak terjang Pige bukan dari prestasinya, melainkan dari kicauannya yang kerap membuat sensasi. Bahkan Denny juga menyinggung soal Pige yang tidak melek fakta soal ocehannya tentang Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Papua. Menurutnya, Pige kerap menyerang Jokowi soal pembangunan di Papua. Padahal, baru di era Jokowi inilah Papua baru benar-benar dibangun. Sri Mulyani, Menteri Keuangan bahkan sudah menganggarkan uang lebih dari 200 triliun rupiah untuk 20 tahun dana Otsus Papua supaya Papua bisa mengejar ketertinggalan mereka di bidang pembangunan. Pemerintah pusat hanya menyediakan dananya. Tentu, bagaimana penggunaannya itu diserahkan semua kepada warga Papua. Tapi Natalius Pige itu tutup mata dengan semua niat baik itu. Dia terus menyerang kebijakan pemerintah pusat dengan membawa-bawa masa lalu Papua yang memang pahit sejak zaman Soeharto berkuasa. Lalu dana Otsus Papua ini menjadi sangat besar, naik terus dari tahun ke tahun. Sri Mulyani bahkan sudah menganggarkan lebih dari 200 triliun untuk 20 tahun ke depan agar Papua mereka bisa mengejar ketertinggalan pembangunan dari wilayah lain, katanya. Dulu Pige saya kira peduli, tapi sekarang saya justru lebih melihatnya memang sengaja menjual kesusahan dan mungkin supaya dia dapat kerjaan, tuturnya. Untuk diketahui, Natalius Pige melontarkan serangan keras kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Natalius Pige melalui akun Twitter pribadinya mengajak masyarakat agar jangan mempercayai Jokowi dan Ganjar yang sama-sama orang Jawa Tengah. Cuitan itu dibuat Natalius Pige pada Jumat 1 Oktober 2021 lalu. Dalam cuitan itu, ex-komisioner Komnas HAM itu juga mengunggah video Ganjar Pranowo yang tengah berada di Papua. Jangan percaya orang Jawa Tengah Jokowi dan Ganjar, tulis Pige dalam cuitan itu. Pige juga menyebut bahwa Jokowi dan Ganjar menyebut masyarakat Papua dengan sebutan monyet dan sampah. Mereka merampok kekayaan kita, mereka bunuh rakyat Papua, injak-injak harga diri bangsa Papua dengan kata-kata rendahan, rasis, monyet, dan sampah, cuitnya. Kami bukan rendahan, kita lawan ketidakadilan sampai titik darah penghabisan. Saya penentang ketidakadilan, sambung cuitan di akun @nataliuspige2 itu. Akibat cuitan itu, Pige kemudian dilaporkan ke Mabes Polri oleh Barisan Relawan Nusantara atau Baranusa. Bagaimana nggak sakit hati, orang Papua sudah sumber daya alamnya udah kasih banyak, pengorbanannya luar biasa, tapi representasi orang Papua cuma terbatas. Saya kira dulu itu Natalius Pige benar-benar peduli terhadap daerahnya. Tapi lama-lama saya melihatnya, dia hanya menjual kesusahan supaya dapat perhatian dan ya mungkin saja supaya dia dapat kerjaan. Kalau kakak umur berapa, Kak? Saya 40. Oh, cocok. Ya, bukan. Lo jangan promosi gue. Aku tidak pernah minta, tapi kalau dikasih siapa lagi? Kalau dikasih siapa lagi? Kalau dikasih siapa lagi? Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pedía el día de descanso ya.
Saya sebenarnya kasihan kalau melihat Natalius Pigai ini. Saya sendiri tahu nama Natalius Pigai itu bukan dari prestasinya. Saya membela rakyat Papua dari ketidakadilan. Saya masuk penjara 50 tahun demi rakyat Papua. Tidak sebanding dengan penderitaan yang mereka alami. Ya, Anda tahu, saya pemimpin Papua. Pigai itu merasa dirinya adalah pahlawan orang Papua. Dia berhalusinasi kalau dia adalah The Avenger yang akan membawa Papua menuju kesejahteraan.